Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman yang sampai saat ini juga, detik ini juga masih memberikan kita kesempatan untuk masih bisa bernafas hingga masih diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri setiap detiknya, setiap waktunya. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang hingga titik darah penghabisan sehingga membawa kita, menyelamatkan kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah hingga sampai ke zaman terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati asatidz dan asatidah, dosen studi Al-Hikmah, dan yang saya sayangi teman-teman semua karena Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu yang pernah saya dapatkan tentang 3 keutamaan yang tidak akan pernah kita temukan selain di bulan Ramadan. Jadi kita nggak akan pernah menemukan 3 keutamaan ini di bulan-bulan lainnya, di hari-hari lainnya kecuali di bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa mulianya, betapa spesialnya bulan Ramadan bagi umat muslim ya. Jadi langsung aja, yang pertama adalah ampunan. Jadi Allah itu menjanjikan ampunan yang tiada batas untuk umat muslim, untuk kita semuanya, bagi yang senantiasa bermuhasabah dan bertaubat. Jadi sudah dijelaskan dalam hadis, yang mana hadis ini diletakkan pertama pada bab saum. Jadi saking pentingnya hadis ini diletakkan pertama dalam bab saum ini. Saya bacakan hadisnya, yang artinya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dilakukan dengan penuh keimanan, bukan puasa biasa. Jadi bukan kayak sekedar menjalankan kewajiban atau menjalankan formalitas sebagai umat muslim, tapi menjalankannya dengan penuh keimanan. Kemudian dia bermuhasabah dan kemudian dia bertobat maka dari sejak dia balik sampai detik itu juga Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya. Luar biasa bukan? Ini baru satu keutamaannya. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Qadr. Kita akan membahas sedikit tentang surah Al-Qadr dan kemuliaannya. Jadi ketika surah Al-Qadr ini diturunkan, para sahabat itu begitu bahagia. Kenapa? Karena Allah itu menjanjikan, ya, sebelumnya Allah itu sudah menjanjikan bahwa suatu malam akan tiba pada suatu malam, dan di malam di malam bulan pada bulan Ramadan. Nah, yang mana kalau misalnya kita menunaikan suatu ibadah, maka pahalanya, kebaikannya akan dilipat gandakan sama seperti 1000 bulan. Kalau teman-teman tahu, 1000 bulan itu kurang lebih sampai 83 tahun ya. Nah, jadi padahal sebenarnya rata-rata umur manusia itu adalah 60 tahun ya. Rata-rata umur manusia adalah 60 tahun. Jadi orang yang kebayang ya, kalau orang itu yang umurnya hanya dikasih misal 30, 40, bahkan yang 60 pun ya, dia nggak akan bisa mendapatkan pahala sebanyak 83 tahun karena umur dia 83 tahun aja enggak gitu. Nah, tapi jika kita melakukan ibadah pada bulan malam Lailatul Qadar itu, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa, yaitu mendapatkan pahala seperti kita melakukan selama 83 tahun. Bayangkan aja misalnya contoh kita membaca Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar itu. Nggak ada yang kuat baca Al-Quran selama 83 tahun, selama 1000 bulan full nggak akan ada. Bahkan 1 hari aja nggak akan ada yang kuat full ya, jarang gitu. Nah, ini kita pada saat itu akan mendapat kebaikan seperti membaca Al-Quran selama 1000 bulan gitu. Yang mana Al-Quran tersendiri ya, itu mempunyai keunikan.
yang mana ini sebuah fakta, tidak ada yang bosan dalam membaca Al-Quran. Kemudian dalam membaca Al-Quran tersendiri juga ada sebuah kebaikan di dalamnya, yang mana jika kita orang yang lancar dalam membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan, dan senantiasa malaikat akan bersama-sama membersamai orang yang lancar dalam membaca Al-Quran, sehingga dia akan lisannya terjaga, pikirannya akan selalu terjaga. Terus bagaimana dengan orang yang terbata-bata? Nah, untuk orang yang terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 kali lipat kebaikan orang yang lancar membaca Al-Quran. Kenapa kok bisa gitu kan? Karena orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran ini, dia akan membacanya double, berkali-kali gitu. Jadi misalnya dia baca pertama kok nggak lancar atau ada yang salah, maka otomatis dia akan mengulanginya. Jadi dia akan mendapatkan double kebaikan gitu. Dan begitu. Dan ada sebuah tips tentang cara beramal, gimana cara supaya kita semangat dalam beramal, yaitu adalah dengan mengetahui keutamaannya. Misal ada orang yang dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Ketika dia tidak tahu keutamaannya, maka dia akan capek, maka dia bisa jadi akan menyerah juga gitu, karena capeknya tadi gitu. Tapi ketika orang yang tahu keutamaan membaca Al-Quran terbata-bata, dia tahu keutamaan yang mana akan tetap mendapat pahala, dilipat gandakan dalam membacanya, bahkan sabarnya pun dia akan mendapatkan balasan kebaikan juga, maka dia akan terus semangat dan gak akan pernah berhenti. Kemudian keutamaan yang terakhir atau yang ketiga adalah ada yang spesial dari ayat diturunkannya perintah untuk berpuasa, yaitu yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi para sahabat itu sangat bahagia, sangat senang ketika ayat yang diturunkan awalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, yang mana artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu tahu kadar keimanan setiap orang itu beda, kadang tinggi, kadang biasa-biasa aja, kadang juga rendah, kadang juga jauh, bahkan jauh dari keimanan. Tapi di sini Allah tidak membeda-bedakan panggilannya, jadi Allah sama semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman gitu, datanglah kepada saya gitu kan. Orang yang imannya kuat dipanggil untuk supaya lebih dekat lagi, lebih konsisten lagi. Kemudian orang yang imannya biasa-biasa aja, Allah panggil supaya untuk makin lebih dekat lagi. Dan orang yang jauh dari keimanan, tetap Allah panggil untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk segera bertaubat agar dosa-dosanya terampuni, agar dosa-dosanya terhapuskan, kemudian bisa dekat kepada Allah. Begitu ya. Jadi Masya Allah, kesimpulannya tadi sebelumnya saya ulangin lagi tentang 3 keutamaan. Yang pertama tentang ampunan, Allah berikan ampunan yang tidak batas. Kemudian yang kedua pada malam Lailatul Qadar, yaitu kebaikannya akan dilipat gandakan 1000 bulan. Kemudian yang ketiga adalah panggilan Allah kepada kita semua yang sangat-sangat spesial gitu. Jadi semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga juga Ramadan pada tahun ini bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Saya mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Semoga bermanfaat dan bisa makin menebar keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.